kelas online. Ini saya akan review ya untuk yang pertemuan ketujuh ini tentang perilaku prososial, dan sepertinya kalian juga sudah baca terkait dengan materi yang sudah saya share, yaitu dari buku psikologi sosial, yaitu ya yang memang sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia. Jadi kalau kalian mau punya bukunya, bisa beli yang terbitan Salemba Humanika itu ya, psikologi sosial pengantar dalam teori dan penelitian. Nah, ini sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia. Riset-risetnya juga riset-riset yang ada di Indonesia. Oke. Okay. Nah, ini jadi prolog gitu kan ya. Jadi misalnya kalian pernah mengalami situasi ini atau pernah melihat situasi seperti ini gitu kan ya. Ketika ada di rumah makan, kemudian pas nunggu hidangan ada ibu-ibu dan bawa anak kecil gitu kan ya, mereka minta uang sekedarnya kepada Anda, tapi tanpa pikir panjang Anda langsung memberikan uang pecahan 20 ribuan pada ibu tersebut gitu ya. Nah, kenapa sih orang itu bisa menolong gitu kan ya? Yaitu ada beberapa alasan gitu kan ya, mungkin iba, empati karena bawa anak, dorongan moral, atau ada yang terbiasa, dan mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, mungkin Anda bisa jawab gitu ya. Nah, dan ada juga pertanyaan mengapa orang ingin berkorban gitu kan ya. Mungkin jawaban-jawabannya itu karena orang yang ditolong itu berharga baginya gitu kan, kewajiban atau tuntutan pekerjaan. Misalnya tim SAR, meskipun itu tuntutan pekerjaan, tapi kan ya nggak apa ya, nggak semua orang itu juga pengen jadi tim SAR gitu kan ya. Ingin buat orang yang ditolong bahagia gitu kan. Kemudian panggilan jiwa, nah macam-macam. Nah, kalau prososial sendiri itu adalah pelaku yang positif, atau dengan kata lain pelaku yang menguntungkan orang lain, atau pelaku menolong ya. Nah, tingkah lakunya itu suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Dan mungkin melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. Dan ada beberapa pengertian yang lain ya, sudah bisa kalian baca di sini. Kemudian ada altruisme. Nah, altruisme ini sebenarnya lebih spesifik ya, dan lebih rinci daripada prososial. Ada yang membedakan di buku yang uh, saya share ke kalian itu kan ya, itu membedakan kalau perilaku menolong biasa atau prososial itu uh, mungkin masih ada motif ingin dipuji, ingin apa, ada efek dalam dirinya gitu ya, merasa lega kayak gitu ya. Tapi kalau altruisme ini, mereka orang-orang yang melakukan altruisme ini mereka yang tidak memikirkan tentang dirinya gitu kan ya. Jadi pokoknya dia fokusnya itu adalah membantu orang lain itu tadi. Nah, ini ya potongan-potongannya. Jadi pelaku menolong itu adalah pelaku menolong yang paling paling luar gitu kan ya. Kemudian ada prososial dan altruisme. Ini menurut Bierhoff. Tapi kalau dalam buku yang kalian baca itu, perilaku prososial itu juga lapisannya juga banyak ya. Mulai dari orang yang misalnya nanya jalan, arahnya kemana gitu kan ya. Itu juga kalau ada yang ngasih tahu informasi itu juga disebut perilaku prososial ya. Atau ada orang yang dompetnya jatuh, kemudian bolpennya jatuh, itu juga udah termasuk perilaku prososial. Oke. Okay. Proses perilaku menolong ya atau prososial tadi menyadari adanya situasi darurat. Tapi ini nggak sepenuhnya ya. Kadang-kadang juga ada satu contoh ya, misalnya ada kecelakaan, kan nggak semua juga nolong ya. Mungkin kalian ataupun saya itu juga pikir-pikir kalau misalnya ada melihat suatu kecelakaan tuh nggak langsung nolong juga. Banyak pertimbangannya sih. Karena kita tidak ahli dalam medis mungkin gitu kan ya, uh, dan mungkin kita berpikir sudah ada orang yang uh, harusnya menolong itu, mungkin kita bisa melakukan menolong tuh dengan apa namanya, menelpon kepolisian atau segala macamnya itu tadi. Kemudian ada yang interpretasi keadaan sebagai keadaan darurat, mengasumsikan bahwa tanggung jawabnya untuk menolong, mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mengambil keputusan untuk
perilaku menolong. Oke, kemudian faktor pendukung perilaku sosial. Jadi Anda juga bisa baca sendiri ya. Ada beberapa teori gitu ya, teori evolusi, belajar observasi, empati, kognisi sosial, dan norma sosial. Kalau teori evolusi ini hampir sama seperti yang kalian baca di buku uh, atau yang saya share tuh ya artikelnya. Itu kan ada teori tentang apa namanya keturunan ya, kin. Jadi kayak mempertahankan keturunannya gitu ya. Jadi orang-orang itu cenderung menolong saudaranya sendiri gitu kan ya. Orang yang satu marga dengan dia gitu kan ya. Kalaupun Anda di luar negeri gitu, mungkin yang akan Anda tolong pertama kali adalah orang Indonesia daripada orang yang di sana gitu ya. Nah itu yang disebut teori evolusi itu kayak gitu. Jadi teori ini mempertahankan, menolong untuk mempertahankan keturunannya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ada di pendekatan evolusioner itu ya, domain-domain penyebab perilaku prososial berdasarkan level unit analisis. Nah, kalau di sini ada exclusive fitness dan kin selection kayak gitu, yang ada di halaman 232. Nah ini ya, teori evolusi itu perilaku menolong dalam konteks teori evolusi adalah mempertahankan keturunan. Jadi yang ditolong itu ya ininya aja, saudaranya sendiri atau apa namanya marganya atau ya kayak gitulah ya, intinya yang satu saudara gitu ya. Oke, kemudian ada faktor internal. Jadi kenapa kok orang itu menolong gitu kan ya, itu karena mungkin ada keuntungan pribadi yang didapat, norma dan nilai pribadi, empati gitu ya, menjadi lebih religius gitu kan. Bukan religius, tapi ada dorongan religiusitas dalam menolong gitu kan. Kalau nggak nolong dosa, kira-kira kayak gitu. Ada rasa tanggung jawab, ada kepribadiannya, memang kepribadian itu suka nolong juga ada kayak gitu ya. Kemudian faktor eksternal, adanya budaya ya, dari kecil memang kita sering diajarkan untuk menolong gitu kan ya. Kemudian ada kehadiran orang lain, jadi kalau nggak nolong tuh malu gitu ya. Atau kita dimintain sama ibu-ibu tadi yang ilustrasi di depan, kalau kita nggak ngasih tuh mungkin takut dilihat orang, ini orang kok pelit banget kayak gitu ya. Nah itu juga bisa kayak gitu. Kemudian hubungan dengan orang yang ditolong itu juga bisa menjadi pemicu gitu ya, misalnya itu orang yang pernah dulu nolong Anda, jadi kayak ada balas budi gitu ya, kondisi lingkungan dan keluarga. Motif perilaku menolong ada ketertarikan pribadi gitu ya, kemudian ada integritas moral, kaitannya dengan moral, terus kemudian hipokrisi moral. Jadi hipokrit itu kan kayak kemunafikan gitu ya, artinya motivasi untuk terlihat bermoral tapi sebenarnya menghindari kerugian yang didapat. Jadi kalau misalnya aku nggak nolong, aku akan rugi gitu kan ya. Jadi nolongnya tuh abal-abal, kira-kira kayak gitu ya. Hipokrit itu kan orang yang munafik gitu ya. Kelihatannya nolong tapi nggak nolong sebenarnya gitu. Atau kelihatannya nolong tapi itu sebenarnya menyelamatkan dirinya dia sendiri gitu ya. Nah itu. Oke. Nah, kalau self interest ini itu self ya, bukan sel ya. Self interest itu lebih ke kebutuhan dan keinginan pribadi. Kemudian kalau integritas moral itu tingkah laku yang bermoral adil. Kalau konflik self interest atau integrasi moral itu perilakunya ini muncul ditentukan kekuatan yang dominan antara self interest dengan integritas moral. Jadi ada konflik gitu ya di situ ya. Apakah memang karena keinginan sendiri-sendiri atau karena dorongan dari moral itu tadi.
Nah, yang terakhir itu hipokrisi moral itu tingkah laku yang tampaknya bermoral tapi sebenarnya untuk memuaskan kepentingan pribadi. Lanjut ke emosi dan prososial ya. Emosi positif dan prososial dan negatif itu ya, kalau yang positif itu dapat meningkatkan atau malah menurunkan pelaku prososial ya. Nah, yang negatif ini dapat meningkatkan atau menurunkan. Jadi sama-sama sih sebenarnya. Kemudian misalnya tipe motivasinya egoistik ya. Kalau egoistik ini kondisi psikologisnya bisa menghindari hukuman. Jadi kalau nggak nolong nanti dihukum gitu kan. Jadi dia nolong. Nah, terus kemudian rasanya setelah itu ya merasa lebih baik gitu kan ya. Atau lagi good mood gitu ya. Jadi kalau nggak nolong nanti good moodnya hilang. Jadi dia mau nggak mau harus nolong. Kemudian ada kondisi umum seperti depresi gitu kan ya. Jadi semakin depres dengan menolong dia akan ngerasa lebih baik gitu kan. Kemudian ada emosi yang negatif gitu. Jadi lonjakan emosi yang negatif arousal itu kan ya. Jadi kayak misalnya udah merasa dirugikan gitu ya, misalnya ketabrak orang yang lagi keburu-buru gitu kan, biasanya kan langsung emosi gitu kan ya, tapi anda malah memilih untuk menolong gitu, nggak marah-marah. Nah, itu akan memunculkan perasaan jadi lebih baik gitu. Nah, terus kemudian model perilaku prososial gitu kan ya, ada beberapa hipotesis, misalnya hipotesis empati altruisme. Jadi orang tuh mengobservasi situasi darurat dulu gitu kan ya. Kemudian motivasi menolongnya itu empatinya muncul gitu kan. Kemudian alasan menolong korban itu karena korban butuh pertolongan atau mungkin muncul perasaan senang menolongnya gitu ya. Kalau model mengurangi kebiasaan negatif itu efek negatifnya ini dibangkitkan karena situasi yang darurat tadi. Jadi dengan menolong akan berkurang emosi negatifnya atau perasaan negatifnya tadi. Kemudian ada hipotesis kesenangan empatik. Nah, ini orang yang nolong itu benar-benar dilandasi atas memang senang menolong ya, gitu kan ya. Jadi merasa empatik dan senang untuk melihat orang tertolong, itu senang dia. Kemudian ada model determinisme genetis. Jadi orang ini kaitannya dengan gen gitu kan ya. Jadi dia menolong turunannya saja supaya bisa memaksimalkan peluang hidup dari gen yang mirip gitu kan. Ya sama seperti yang saya contohkan tadi ya. Misalnya nolong hanya dari marganya aja. Kalau misalnya kita merantau gitu, kita akan cenderung berkumpul tuh dengan orang-orang yang setipe gitu kan ya. Misalnya dari yang ngekos mahasiswa luar Surabaya gitu kan, biasanya akan berkumpul dengan anak-anak dari daerahnya dan akan cenderung lebih mudah menolong orang-orang yang berasal dari daerahnya kan gitu. Iya, ini hipotesis empati altruisme dijelaskan lebih lanjut. Jadi sebuah dugaan bahwa tingkah laku prososial hanya dimotivasi oleh keinginan untuk menolong saja, gitu kan ya, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Jadi kita sering menolong orang lain didorong oleh perasaan empati, gitu kan ya. Jadi benar-benar tulus, gitu kan ya, kalau empati altruisme ini. Kemudian model mengurangi perasaan negatif itu tadi ya. Jadi nolong supaya perasaan negatifnya itu hilang kayak gitu. Jadi setelah nolong ada perasaan lebih baik. Hipotesis kesenangan empatik. Nah itu jadi prosesnya dimotivasi oleh emosi positif yang diperoleh. Jadi setelah menolong itu dia ingin mendapatkan feedback gitu. Jadi dibilang oh makasih gitu kan ya, makasih udah ditolong. Nah itu
eh, merupakan apa ya, kayak hmm, dorongan atau sokongan emosi yang positif gitu kan yang ingin didapat. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan suatu emosi yang positif itu ya tolonglah orang lain gitu ya. Kalau memang motivasinya itu untuk kesenangan empatik gitu. Oke. Kemudian yang tadi terakhir kan yang terkait dengan genetis ya. Jadi untuk menjaga kelangsungan gen gitu kan ya. Jadi untuk perilaku sosialnya merupakan warisan dari keluarga gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Oh ya, poin yang mungkin saya garis bawah yang locus of control internal ini ya. Jadi locus of control itu adalah perilaku yang diyakini oleh individu bahwa suatu kejadian itu atas dasar suatu kejadian itu terjadi atas dasar apa namanya apa yang mereka upayakan gitu. Jadi saya berhasil karena saya uh, melakukan itu sendiri gitu kan ya. Nah itu locus of control internal. Kalau eksternal, saya berhasil melakukan ini tuh karena orang lain gitu kan atau karena lingkungan. Nah itu. Kemudian egosentrismenya itu rendah gitu kan ya. Jadi ini semuanya didorong dari faktor internal sebenarnya ya. Oke. Empati. Nah, ini kita bicara empati juga dalam menolong. Empati ini merupakan salah satu sumber penolong gitu kan ya. Empati itu kemampuan merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, mencoba menyelesaikan masalah. Jadi empati itu masih dalam tataran perasaan ya, belum sampai ke perilaku. Contoh yang paling gampang untuk mengajarkan empati ke anak-anak itu ya, empati itu seperti meletakkan kakimu di sepatu temanmu gitu kan. Jadi kamu akan ngerasakan sepatu temanmu itu seperti apa, apakah sempit, apakah longgar, apakah bau atau basah, nyaman atau tidak, mahal atau tidak sepatunya. Nah itu kamu bisa uh, merasakan itu. Kalau misalnya ingin mengajarkan empati untuk anak-anak itu ilustrasinya kayak gitu. Jadi inti dari empati adalah mengambil perspektif orang lain. Gimana ya kalau saya dalam kondisi seperti itu gitu kan. Oke, terus empati itu ada dua komponen ya, afektif sama kognitif. Ya, jadi kalau afektif itu saya merasakan, kalau kognisi saya memahami, ya, gitu kan ya. Kalau afektif itu pertanyaan saya bisa merasakan penderitaan rakyat kecil gitu kan ya misalnya. Kemudian kalau kognisi saya bisa mengerti penderitaan, saya bisa mengerti gitu ya. Jadi kata kuncinya mengerti atau memahami penderitaan rakyat kecil misalnya kayak gitu. Ada 3 cara untuk bisa mengambil perspektif orang lain, yaitu membayangkan bagaimana orang lain mempersepsikan tadi, kemudian Anda bisa membayangkan kalau Anda berada dalam kondisi tersebut dan melibatkan fantasi, gitu kan. Jadi memang empati ini juga sebenarnya sebuah variabel yang bisa diukur. Nah, salah satu pengukurannya itu ya dengan melibatkan fantasi ya. Jadi kalau orang tidak bisa sulit untuk berfantasi, maka juga sulit untuk berempati gitu kan ya. Bagaimana dia bisa membayangkan penderitaan orang lain kalau dia nggak bisa berfantasi itu tadi. Cara meningkatkannya gimana gitu kan. Jadi menggunakan media-media untuk meningkatkan perilaku sosial. Jadi melihat pemberitaan gitu. Gitu kan ya. Terus kemudian menganggap orang lain itu bagian dari kita. Gitu kan ya. Kemudian memberi perhatian pada norma-norma dan nilai yang berkembang di masyarakat gitu kan. Makanya saya sangat setuju dengan tayangan-tayangan televisi yang natural gitu ya, bukan yang kayak sok-sokan nolong ternyata dia artis kayak gitu ya, bukan sih. uh, tapi lebih pada emang uh, apa ya, intinya tayangan televisi ataupun yang ada di YouTube itu yang bisa memunculkan positivity atau vibe yang positif gitu ya, getaran-getaran yang positif gitu kan, yang bisa membangkitkan emosi-emosi yang positif gitu kan ya. Itu harusnya diperbanyak supaya bisa memunculkan empati sebenarnya gitu ya. Nah itu
Ini ada beberapa ilustrasi ya tentang rute egoistis dan altruisme. Jadi uh, orang tuh bertindak untuk menolong tuh rutenya kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya melihat orang kesulitan dia merasa sulit, maka motivasi yang muncul tuh bisa motif yang egois ya. Kalau aku nolong, apa untungnya buat saya? Gitu kan. Ntar saya malah kayak gini kalau nolong gitu. eh Perilaku yang muncul mungkin membantu untuk mengurangi kesulitan diri sendiri malahan gitu ya. Jadi supaya nggak terlibat jauh lebih dalam permasalahan itu, ya udah diem aja mungkin kayak gitu kan. Ini sering terjadi eh misalnya ya di situasi bullying gitu ya. Kan ada di bullying itu ada pelaku, ada korban dan ada yang melihat atau bystander. Nah, bystander ini kadang-kadang juga merasa kesulitan, kikuk dalam kondisi yang seperti ini. Mau nolong atau diem aja. Kalau nolong nanti bisa jadi saya malah kena bully juga gitu kan ya. Akhirnya mungkin banyak yang memilih tidak menolong gitu kan ya. Atau yang lebih parah lagi malah membantu pelaku gitu ya. Gitu atau memperparah situasi. Nah, sedangkan yang satunya lagi ini kan rute yang empati gitu kan ya. Jadi muncullah motivasi altruistik. Jadi perilaku membantu akan muncul seperti itu. Oke, sekian. Jangan lupa ya. Tugas selanjutnya nanti akan saya tulis juga di assignment. Uh, Apa namanya, merekap pertanyaan kalian yang Anda tulis di pertemuan 6 dan 7, kemudian menuliskan respon dari teman kalian yang menjawab gitu kan ya, dan juga menuliskan respon yang kalian tuliskan untuk pertanyaan teman Anda. Oke, sekian dan minggu depan kita akan UTS take home insyaallah. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum.